langsung memasuki sesi diskusi terbuka di sini. Nanti saya infokan dulu peraturan mainnya, bahwa nanti yang dapat bertanya adalah partisipan yang ditunjuk oleh moderator. Partisipan yang ingin bertanya dipersilakan untuk melakukan raise hand di kolom chat. Nah, jadi seperti di sini Pak Mukti, kita sudah ada dua orang penanya nih. Yang pertama Bu Murwanti Eko Astuti, dan yang kedua Bapak Agus Syahabudin. Nah, dipersilahkan kepada Ibu Murwanti yang pertama untuk memberikan pertanyaannya, dan jangan lupa menyebutkan pertanyaannya ditujukan kepada narasumber yang mana itu. Dan yang Singkat paling penting, saja, singkat, padat, dan dan jelas. yang paling penting jangan lupa alamatnya ya, alamat untuk si penanya ya. Ya, nanti untuk alamat bisa langsung melakukan chat, personal chat ke panitia, atau ke saya langsung bisa. Oke, kita persilahkan yang pertama Ibu Murwani Eko Astuti. Selamat pagi Bu Murwani. Selamat pagi Bu Murwani. Video dan mic-nya bisa diaktifkan. Kalau belum bisa masuk, kita beralih dulu ke yang kedua, Pak Agus Syahabudin. Selamat siang, Pak Agus Syahabudin. Selamat siang, Pak Berto Mulia Wibawa. Terima kasih banyak. Iya. Maaf Pak, saya ikut belajar ya Pak. Silakan Pak Agus, silakan Pak. Ya. Saya kebetulan praktisi di dunia industri ya Pak. Kebetulan ini industri plastik, tapi juga adalah staf pengajar di Prodi Teknik Industri dari Universitas Pamulang. Nah, ini Pak tentang kepada bapak-bapak narasumbernya, ya para senior saya di sini yang saya yakin lebih paham mengenai customer behavior. Customer behavior untuk yang sekarang ini terkait dengan COVID-19 secara garis besar bisa dibilang ada 4 mega shifting ya Pak. 4 mega shifting itu stay at home ya, lifestyle-nya di rumah aja gitu ya. Terus juga tentang piramidnya Maslow, terus go virtual dan empathetic society. Nah, yang saya ingin bertanya untuk yang kedua nih tentang Maslow ya, piramidnya Maslow. Di sini ada kejelasan dari teorinya bahwa ada shifting dari posisi aktualisasi diri dan esteem yang masyarakat secara luas itu tidak terlalu mikirin gitu Pak ya. Mereka akan lebih fokus ke arah yang basic aja, makanan, kesehatan, dan keamanan, dan seterusnya. Kebetulan saya bekerja di industri yang justru kaitannya erat dengan lifestyle, kepariwisataan. Jadi kita bikin produk-produk yang bisa dijual ada hubungannya dengan art gitu. Dan itu kental sekali dengan aktualisasi diri, esteem, dan lifestyle. Apakah ada studi, ini pertanyaan saya, apakah ada studi yang sudah pernah dibuat dalam waktu dekat ini, berapa besar shiftingnya? Karena kita di industri sepertinya tidak bisa cepat sekali atau fleksibel seperti UMKM yang bisa langsung shifting pindah ke makanan gitu ya, industri makanan dan yang lain-lain gitu. Karena industri ini kan cukup besar modal kerjanya dengan mesin segala macam, dan itu kita harus memprediksi severity-nya gitu. Berapa banyak penurunannya, dan itu kan akan berefek ke arah pengurangan tenaga kerja dan yang lain-lainnya. Nah, itu yang saya tanyakan, apakah ada studi yang sudah pernah dilakukan besarnya shifting dari tahapan aktualisasi diri lifestyle itu turun ke bawah ke arah basic gitu Pak. Terima kasih sebelumnya, Pak. Terima kasih Pak Agus, pertanyaannya luar biasa sekali Pak Berto ya. Artinya pertanyaan ini bisa ditujukan ke semua pembicara hari ini Pak Berto, ya kan? Iya. Tapi menurut saya ada yang paling tepat nih. Ada yang paling tepat untuk menjawab. Pertama, Dr. Sihartono,
Siap. Yang kedua kita bisa minta jawaban dari Dr. Suprin, ya kan? Yang ketiga bisa Pak Ganjar atau Pak Darmin jika ingin menambahin dalam perspektif ekspertisnya masing-masing. Iya Pak, betul Pak. Silakan Pak Dr. Stinartono Pak untuk pertanyaannya Pak. Apakah sudah ada risetnya Pak, penelitian? Kemudian berapa besar shiftingnya, terutama untuk shifting yang berdasarkan dari hukum Maslow sebetulnya. Begitu Pak ya pertanyaannya kurang lebih Pak ya? Ya, betul Pak. Kira-kira seperti itu pertanyaannya. Silakan Pak Dr. Stinartono. Alurnya agak jelek nih. Saya jawab Pak Mukti. Kan Pak Darmin untuk menjawab duluan Pak Darmin, silakan. Pak Sri kelihatannya sinyalnya jelek dia. Baik. Terima kasih Pak Agus Sahabudin. Ini jadi ingat pelajaran beberapa puluh tahun lalu saya di psikologi ya mengenai Maslow ya. Jadi gini Pak, cara melihat Maslow di saat sekarang ini jangan digeneralisir ke seluruh masyarakat. Lihat juga status ekonominya warga negara. Jadi teori Maslow bahwa semua balik ke dalam level paling rendah yang namanya basic security itu mungkin paling pas di level ekonomi bawah ya. Jadi ada istilahnya food and security di level itu. Tapi justru ada ulasan yang menarik bahwa selama pandemi Covid justru banyak sekali yang di level aktualisasi diri itu muncul Pak di kalangan menengah atas. Jadi banyak resep yang keluar, banyak tulisan yang keluar, banyak konser bersama secara virtual yang keluar. Jadi justru pandemi ini menghasilkan cara baru seseorang berkarya di level aktualisasi diri. Nah tentu yang di menengah atas ini, kenapa dia bisa begitu? Karena dia punya passive income, dia punya saving gitu ya. Jadi saya usul cara melihatnya seperti itu kalau secara individual ya. Nah kalau mengenai riset memang kita di Indonesia dalam hal riset seperti ini masih lemah. Jadi mungkin jawaban saya ini hanya menjelaskan mengenai bagaimana cara membaca kaitan antara Maslow tersebut dengan kondisi masyarakat. Kemudian Maslow di level ketiga itu kan ada social belongingness. Nah kalau saya kaitkan justru pandemi COVID membuat social belongingness ini justru dalam hal tertentu ada positif Pak. Jadi di masa lalu kalau ada reuni, halal bihalal, dan lain-lain sebagainya ya, begitu jaraknya jauh tidak bisa terbang. Tapi begitu pakai VidCon, seperti kemarin katakanlah di salah satu kampus yang saya halal bihalal, itu pesertanya dari Amerika sampai dengan paling timur. Ya. Jadi social belongingness ini kuat dari sisi Maslow dari segi hanya modelnya menjadi. Nah begitu cara melihatnya Pak, silakan di-share. Terima kasih Pak Mukti, terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak. Ya, boleh menambahkan sedikit Pak Mukti? Silakan Pak Ganjar. Baik. Ya, saya setuju dengan Pak Darmin tadi. Kita harus melihat masalah konteksnya juga secara individu. Kalau kemudian secara industri kita juga bisa melihat Pak Agus bahwa tadi Pak Sri sudah menyampaikan ada industri yang sedang masa fall, ada yang sedang masa rise. Di setiap krisis kan pasti ada yang kemudian bisa menangguk keuntungan, tapi ada yang kemudian menjadi memang kesulitan banget. Dan terutama dunia yang Pak Agus tekuni, dunia wisata, dunia souvenir, itu sekarang yang termasuk di lampu merah, kondisi yang mengalami fall. Sehingga memang yang banyak difikirkan adalah how to survive. Jadi level yang bawah kalau untuk piramida Maslow. Nah, walaupun Maslow sendiri secara konsep dan teorinya masih kemudian dikritisi, kita tidak urutan seperti itu gitu kan ada yang menyampaikan. Jadi makanya muncul teori lain ERG, existence, relationship, dan kemudian growth. Nah, jadi intinya bahwa tidak semua kemudian mengalami hanya memikirkan masalah existence saja, masalah untuk yang level bawah. Masih ada yang kemudian bicara masalah growth. Maka industri yang berbeda bisa jadi kemudian akan mendiskusikan hal yang berbeda. Nah, kemarin ini masalah riset nih. Kemarin saya sempat untuk berdiskusi kepada beberapa pengusaha UKM, gitu katakanlah. Saya mengatakan UKM seperti ini karena sebetulnya bagi saya namanya pengusaha itu tidak ada kecil, tidak ada menengah, karena semua adalah usaha besar. Karena butuh, tadi disampaikan Bu ini mereka adalah pemimpin nih, risk taker nih.
Jadi mereka adalah risk taker, itu berani untuk mengambil risiko. Maka salut bagi mereka, tidak ada pengusaha kecil, mikro, dan menengah. Nah, Bapak, saya sempat wawancara kepada beberapa relasi, dan macam-macam industrinya. Ada yang di dunia fashion, dan kemudian ada yang di dunia umroh, travel, tour and travel. Nah, yang paling kemudian merah kan tour and travel, Pak Agus. Maka yang terjadi memang seperti apa? Ada yang memunculkan istilah pivot untuk banting setir mengarah pada hal yang berbeda karena tidak bisa mengandalkan untuk saat ini di industri pariwisata. Tapi kalau untuk yang di industri fashion itu masih bisa kemudian hidup dengan sedikit mengalokasikan aktivitasnya pada hal yang lain. Dia biasanya bikin jilbab, bikin busana luxury misalnya. Nah, kemudian dirubah menjadi ada maskernya kemudian dikasih inisial, kemudian diseragamkan dengan baju dan sebagainya. Jadi ini tergantung dari inisiatif masing-masing. Nah, kalau yang industri travel tadi, dia berusaha mengalihkan untuk di industri oleh-oleh saat ini. Kemarin saya sampaikan masukan, kalau memang tidak bisa keluar, bagaimana kalau kita lakukan WFH di lokal. Jadi karena kita di rumah terus kan biasanya bosen, Pak. Maka kalau kemudian di hotel yang di dalam kota bisa jadi harus ada negosiasi dengan pihak hotel di dalam. Dan kemudian ada yang saya berikan masukan lain adalah kalau sekarang sedang harus tiarap, maka ini adalah masa bukan harus diam, tapi dia harus berpikir apa yang akan dilakukan kalau sudah masa ini selesai. Jadi harus foresight, berpikir ke depan. Nah, ini yang kemudian harus dilakukan oleh para pemimpin, bukan hanya diam saja, tapi memikirkan apa yang dilakukan ke depan. Nah, ini yang saya pelajari dari beberapa teman, sehingga saya memunculkan juga konsep yang saya sebut dengan kondisi server ini, Pak Agus. Jadi kita sedang menghadapi kondisi fearful, unpredictable, novel, dan shocking, tapi sebagai pemimpin kita harus bisa memunculkan pemimpin yang spiritual, memahami rapid action, foresight, enthusiasm, dan risk management. Demikian dari saya, Pak Mukti, Pak Berto. Ya, mungkin saya bisa menambahkan, Pak Mukti. Silakan, Dr. Sri. Ya, terima kasih Pak Agus. Ini dari jauh-jauh dari Pamulang nih. Ya, sebetulnya pertanyaan yang menarik. Kalau kita berbicara bagaimana pergeseran dari orang dulu melakukan fokus pada aktualisasi diri, kemudian sekarang langsung jam ke bawah gitu ya Pak ya. Nah, yang jadi masalah sebetulnya kalau kita melihat apakah ada sih riset-riset yang seperti ini saat ini sedang bergerak Pak untuk riset itu, tapi memang hasilnya belum keluar. Karena sebetulnya secara sederhana kita bisa kan begini Pak, kalau kita bicara mengenai perilaku konsumen atau consumer behavior, itu kan ada hal-hal yang sebetulnya bisa didekati dengan yang sifatnya common sense sebetulnya. Artinya begini, kan kalau orang sekarang hanya untuk makan aja susah, apalagi ngomongin aktualisasi diri. Ada kelompok tertentu saja, Pak. Jadi, karena dari beberapa pengalaman di lapangan, banyak orang yang kemarin mampu, kaya, punya rumah, punya mobil, dan sebagainya. Kemudian tiba-tiba jatuh menjadi miskin, Pak. Jadi dulu tidak bisa dia yang awalnya itu show off tentang saya ini menjadi dosen loh, atau misalkan saya itu menjadi manajer atau posisi level menengah di perusahaan loh, gitu kan. Begitu dia berhenti penghasilan yang rutin, itu otomatis dia akan jatuh menjadi masyarakat miskin, Pak. In the end, posisi itu yang merubah shifting tadi sebetulnya. Nah, sebetulnya angka yang bisa kita prediksi adalah sebetulnya berapa sih jumlah masyarakat yang dulu kaya, kemudian karena dia tidak mempunyai tabungan di bank atau di simpenan dalam bentuk aset yang liquid itu, kemudian menjadi miskin. Itu berapa? Kan bisa diprediksi, Pak. Misalkan dari sisi jumlah pengangguran. Jadi kita memetakannya sangat simpel. Berapa sih jumlah pengangguran sekarang gitu kan? Pengangguran itu kan banyak, yang levelnya memang pendidikan tinggi, pendidikan menengah, sama pendidikan bawah. Nah, ini bisa alokasi dari sana, Pak Agus. Nah, related dengan industri yang kita tekuni, sebetulnya secara kasat mata kita kan tahu bahwa di dalam konsep perilaku konsumen kita tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian kita masuk ke ranah yang lain, bagaimana kita melakukan plotting dari sisi target, segmentasi, sama positioning produk kita ke sana. Jadi kalau kita jualan satu produk, kita nggak perlu lagi mikirin berapa jumlah orang yang nganggur sekarang gitu kan. Jelas itu bukan target market kita lagi, Pak. Jadi kita fokus kepada kelompok masyarakat
yang memang secara income itu masih memiliki kemampuan untuk melakukan purchasing power. Itu yang paling penting. Karena kalau kita berhitung secara matematika berapa jumlahnya, saat ini kan angkanya bergerak terus nih Pak. Tadi di depan saya sampaikan, saat ini kan yang sudah tertekan dan sudah tidak bisa ngapa-ngapain itu jumlahnya ada sekian ribu. Sebagai contoh, penduduk Indonesia saat ini yang sudah masuk ke jobless atau pengangguran itu sudah hampir 4 juta Pak. Ini ngeri sekali. Itu sudah jelas yang dulu mungkin jadi target pelanggan kita sekarang sudah tidak bisa lagi. Karena dia jangankan ngomongin bicara untuk membeli produk, dia untuk makan aja sudah susah. Jadi harus menjadi concern kita juga. Jadi sebetulnya kita sebagai pelaku usaha, kita tidak perlu lagi fokus kepada datanya mana yang harus saya fokuskan. Tapi sebetulnya secara sederhana, kalau Bapak atau para pelaku bisnis mau melakukan yang namanya panel data di market directly, kemudian sesuai dengan target market kita sudah bisa memetakan itu, Pak Agus. Jadi memang agak tajam pertanyaan ini, tapi memang kalau kita tahu pun kita in the end juga nggak bisa ngapa-ngapain. Karena masing-masing data yang diperoleh dari market itu kan terlalu general, Pak Agus, biasanya. Yang spesifik oleh kita para pelaku usaha sesuai dengan bidangnya masing-masing, idealnya ini adalah melakukan riset panel ke outlet atau panel ke pelanggan, kemudian dilakukan riset dengan data yang baik untuk melihat responden mana yang sesuai dengan produk yang kita miliki. Nah, dari situ nanti bisa menarik sebuah keputusan kira-kira secara aktivitas pemasaran dalam meng-create bisnis kita nanti itu tepat sesuai dengan apa yang harus kita kerjakan. Karena kita tidak bisa juga serta-merta mengambil data dari pasar yang tidak tahu penggunaannya, kan kita menggunakan secondary data, Pak. Itu kadang-kadang nggak bisa match kalau misalkan kita langsung kita pakai saja mentah-mentah gitu. Nah, fungsi kita sebagai pelaku bisnis, kebetulan kita adalah memiliki pendidikan yang bagus, adalah menyiapkan data sesuai dengan kebutuhan dan tidak harus biaya mahal, Pak. Nanti kalau Pak Agus mohon minta bantuan ke saya, nanti saya bantu, Pak. Ini sekalian. Terima kasih, Pak Mukti. Ya, terima kasih. Wah, luar biasa ya, Pak Agus. Sudah tiga pembicaraan untuk menjawab. Mudah-mudahan sangat lengkap ini paketnya, Pak Berto. Terima kasih untuk Pak Darmin, Pak Ganjar, dan Pak Sri Hartono terakhir. Sangat membantu saya untuk melihat perspektifnya ya di kasus di saya yang saya tanyakan tadi. Terima kasih sekali lagi, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Doakan, Pak. Pak Berto, selanjutnya. Ini ada satu penanya lagi. Ya, ada silakan, Pak Ronald Setiowo. Selamat siang, Pak Ronald. Pak Ronald. Mas siang, Pak Mukti sama Pak Berto. Selamat siang, Pak Ronald. Ya. Saya mau nanyakan, Pak Ronald bisa bertanya aja, Pak. Selamat siang. Saya mau bertanya masalah kasus yang tadi yang Pak Ganjar, saya ke Pak Ganjar itu, masalah yang semut itu kan. Karena saya terkonfirmasi sekali tadi karena ada yang kasus yang di Surabaya yang tidak menurut itu, Pak, yang kayak ulama Pak itu. Gimana itu, Pak, kasusnya? Apakah dia harus seperti kayak semut itu langsung didenda apa gimana, Pak? Minta pencerahan aja. Terima kasih, Pak Ronald. Pertanyaan sudah kita tangkap. Jadi Pak Ganjar, kasus yang di Surabaya ini terjadi, ya kan? Dengan konteks yang Pak Ganjar bawakan dengan semut, apa yang harus dilakukan sebetulnya sebagai leader, sebagai pemimpin? Ya, jadi saya kira kan bukan hanya di Surabaya, tapi di berbagai tempat kita bisa menemukan orang yang dianggap sulit, orang yang dianggap tidak korporatif. Nah, sebetulnya yang harus ditanyakan dulu, yang sulit itu sebetulnya siapa? Apakah pemimpinnya ataukah kemudian bawahannya? Itu dulu yang kita harus saling evaluasi juga sih. Karena pemimpin seringkali menganggap bahwa bawahan itulah yang sulit, termasuk SDM yang sulit ditangani nih. Tapi bisa jadi bawahan kemudian menganggap pimpinan saya ini orangnya sulit. Nah, maka dua belah pihak berusaha memunculkan siapa sebetulnya yang salah. Maka ini masalahnya lebih kepada masalah trust jadinya. Maka tadi kan masalah semut tadi kita belajar, semut itu memiliki, tadi ada Bu Hamsyah yang menyampaikan, kita belajar dari semut itu menarik karena semut ada ratu semut dan semua berjalan dengan tugasnya masing-masing. Semua paham siapa yang menjadi follower, siapa yang menjadi leader. Sedang kita sebagai manusia, tadi juga Pak Boni menyampaikan, kita berbeda loh dengan semut. Iya, karena berbeda itulah maka kan kita perlu belajar dari yang sudah terstruktur dengan baik seperti itu. Bahwa kita lupa bahwa sebagai follower, bagaimana seharusnya menjadi follower yang baik. Tapi kita berusaha menjadi leader di dunia masing-masing nih. Nah,
yang gubernur, wali kota, kemudian lurah, RT, RW, semuanya merasa pemimpin dan lupa bahwa dia mempunyai leader yang kemudian harus diikuti. Kalau kita paham itu, saya kira tidak ada masalah sebetulnya. Nah, bagaimana apa yang harus kita lakukan? Maka ini harus mulai dari basic juga sih Pak, masalah bagaimana pendidikan pembelajaran kita nih. Semua pihak kemudian harus mengingatkan tentang bagaimana seharusnya menjadi pemimpin dan menjadi follower yang baik. Ini di materi manajemen ini seringkali masalah followership yang kemudian untuk disampaikan. Kita lebih banyak menuntut leader harus berlaku seperti apa. Tapi kita lupa menuntut diri kita sebagai follower harus seperti apa. Saya kira seperti itu, Pak. Jadi harus balance antara leadership dengan followership. Kita tidak bisa menuntut salah satu. Makasih. Ya, Pak Ronald. Makasih. Ada tanggapan, Pak Ronald? Masih ada waktu. Pak Ronald, barangkali ada tanggapan, Pak? Enggak. Ya, saya tanggapannya begini. Jadi karena sekarang zamannya zaman tidak masing-masing, Pak. Ya, zamannya masing-masing. Betul, zamannya masing-masing. Karena ada yang berpendapat bahwa COVID ini adalah, betul tadi yang bilang 3 pembicara adalah masalah kepercayaan gitu. Tapi dalam kenyataannya COVID ini juga merupakan harus diusahakan. Kenapa? Karena tidak sedikit korban yang sudah berjatuhan seperti tadi dijelaskan. Ada yang korban para medis, dokter dan sebagainya. Kenapa? Karena kita harus berusaha seperti yang kayak di Taiwan, Australia dan sebagainya. Kita harus peduli kepada seseorang. Seperti itu aja. Ya, kembali kepada diskusi Pak Berto yang munculkan tadi ya. Kita mau seperti apa nantinya negaranya. Nah itu hal yang saya kira nanti bisa diskusinya kita masalah filosofi bagaimana bernegara, bagaimana ekonomi politik dan sebagainya. Panjang urusannya nantinya. Tapi kalau saya sebagai pendidik dan sebagai akademisi manajemen, kita harus memberikan materi tentang bagaimana seharusnya menjadi leader dan follower yang baik. Oke, terima kasih. Kebetulan saya juga akademis dan praktis juga Pak Ganda. Makasih Pak. Ya, oke, terima kasih Pak Ronald. Pak Muki. Ya.